Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kali ini, salah satu pimpin doa ya. Gimana coba pimpin doa? Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Dimas. Yang saya panggil nanti lambaikan tangan atau jempol aja. Dina Listiani atau Dina? Adi, Ali Akbar, Dia Ayu Anggraini. Oke, saya lanjut. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas KD 3.7 tentang instalasi aplikasi software, yang mana di sana kita sudah membahas tentang bagaimana kita memilih software sesuai dengan kebutuhan kita, terus nanti dilakukan instalasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KD berikutnya, yaitu 3.8, menerapkan perawatan perangkat keras komputer. Sebelumnya saya tanya dulu sama Desi, angkat tangan. Ada Oke, sebutkan beberapa contoh perangkat keras komputer. keyboard, motherboard, RAM, power supply. Oke, ada keyboard, RAM, motherboard, power supply, ada monitor, ada mouse. Oke, terima kasih. Jadi di KD 3.8 ini yaitu menerapkan perangkat keras komputer. Untuk KD 4.8 atau keterampilan itu ada melakukan perawatan perangkat keras komputer. Selanjutnya di tujuan pembelajaran. Nanti kalian diharapkan mampu untuk dapat menjelaskan jenis-jenis perawatan perangkat keras komputer. Jadi nanti kalian diharap bisa menjelaskan jenis-jenis perawatan apa saja untuk melakukan perawatan perangkat keras komputer. Contoh gambar, ya contohkan seperti ini. Kalian bisa lihat di sini kondisi komputer yang sangat kotor sekali. Jadi ini perlu dilakukan perawatan seperti ini. Bagaimana cara membersihkannya dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di bawah. Selain itu kalian nanti juga bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya, mungkin dari artikel website atau dari YouTube tentang cara melakukan perawatan pada perangkat keras komputer. Oke, selanjutnya metode perawatan. Jadi metode perawatan di sini ada dua metode perawatan, yaitu perawatan pasif dan perawatan aktif. Di mana perawatan pasif itu dilakukan secara berkala. Di sini perawatan pasif adalah perawatan komputer yang tidak disertai dengan perbaikan. Umumnya dalam perawatan pasif hanya mengecek kondisi, jadi dicek kondisinya. Yang kedua, ada perawatan aktif. Perawatan aktif hanya dilakukan di saat komputer mengalami kerusakan. Saya lanjut, peralatan. Di sini ada kuas, ada kain, ada tisu, ada cara membersih. Nah, salah satunya tang. Gunanya untuk apa? Nah, di sini tang cucut digunakan untuk memegang kepala skrup atau jumper kecil. Sedangkan tang kombinasi digunakan untuk memotong kabel. Nah, sebenarnya juga masih bisa ini digunakan untuk memotong kabel karena posisi di sini, ini yang di sini ini masih bisa digunakan untuk memotong kabel. Jadi nanti ada beberapa model tang yang bisa kalian gunakan untuk melakukan perawatan. Tadi alat-alat sudah, membersihkan komponen. Pertanyaan saya beri Pak Ali Akbar lah. Untuk DVD room, kira-kira cara membersihkannya bagaimana? Menggunakan cairan pembersih, Pak. DV cleaner tadi seperti tadi itu. CD cleaner. Cairan DV cleaner. Ya. Oke, terima kasih. Nah, kita lihat. Nah, benar sekali di sini. Pembersihan untuk bagian luar bisa menggunakan kuas, tapi untuk bagian optik yang ada dalam DVD, kita harus menggunakan CD cleaner. Caranya dengan memasukkan CD room. Ini cara untuk membersihkan CD atau DVD room yang kotor. Seperti itu. Di video ini ada link YouTube di sini, kalian bisa lihat proses pembersihan perangkat keras komputer tadi. Oke, sampai di sini. Sementara itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Nah, materi ini, media pembelajaran ini, terus materi tentang perawatan perangkat keras ini kalian bisa dapatkan nanti di Classroom. Saya sudah upload di sana, kalian bisa ambil dari situ, kalian bisa pelajari semaksimal mungkin. Kalian bisa ambil dari sumber-sumber lain, misalkan YouTube atau di situs-situs tentang perawatan perangkat keras komputer ini. Oke, saya sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Ayo ya. Oke, ya silakan. Saya belum jelas yang dimaksud dengan perawatan aktif dan perawatan pasif. Mohon dijelaskan lagi. Oke. Kita kembali ke sini ya. Di metode perawatan berarti. Jadi, perawatan pasif. Itu perawatan yang kita lakukan secara berkala. Misalkan seperti ini. Kalian membuat jadwal.
seminggu sekali atau 1 bulan sekali saya harus cek kondisi komputer saya. Entah itu terjadi kerusakan atau tidak, pokoknya dicek dalam tempo 1 bulan itu dicek terus ya. Jadi komputer rusak, tidak rusak tetap kita rawat. Nah, itu yang dimaksud perawatan pasif. Perawatan aktif yang bagaimana? Perawatan aktif itu dilakukan ketika komputer mengalami kerusakan. Contohnya seperti ini. Ternyata komputer nggak mau nyala. Ini kenapa? Kita cek satu-satu. Misalkan dicek power supply-nya apa, rusak atau tidak. Berikutnya nanti dicek yang lain misalkan, dan seterusnya. Nah, itu namanya perawatan aktif. Jadi perawatan aktif itu hanya dilakukan ketika komputer mengalami kerusakan. Kalau nggak rusak, ya nggak. Nah, itu namanya perawatan aktif. Paham ya, Ayu ya? Oke, yang lain mungkin ada yang mau tanya? Ganti saya yang nanya boleh ya? Andika. Mana? Andika Iman. Kira-kira apa yang terjadi ketika kita tidak melakukan perawatan pada komputer? Pak, kinerja komputer bisa menurun, bahkan bisa terjadi konsleting, Pak. Lama-lama komputer bisa rusak. Nah, itu benar sekali. Jadi ketika kita tidak mau melakukan perawatan, saya yakin kinerjanya tidak maksimal, akan menurun. Yang seperti ini akan mengakibatkan kerusakan fatal pada komputer. Makasih Andika. Oke, sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ingin salah satu dari kalian membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ali Akbar, kesimpulan untuk Ya, pagi Pak. ini. Yeah. Pada pembelajaran hari ini saya mendapatkan kesimpulan dalam melakukan perawatan komputer perlu dilakukan persiapan. Nah, persiapan yang dimaksud adalah persiapan alat yang nantinya akan digunakan dalam proses perawatan komputer. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam perawatan perangkat keras komputer, maka perlu diperhatikan cara dan langkah dalam perawatannya. Karena masing-masing komponen membutuhkan perawatan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Itu kesimpulan saya, Pak, menurut saya. Oke, terima kasih sekali Ali. Jadi pada intinya ketika kita mau melakukan perawatan perangkat keras komputer, itu kita perlu tahu alat-alat apa saja yang akan digunakan. Nah, jadi jangan sampai ketika kita sudah membongkar, terus kita nggak tahu, oh ini pakai apa ya bersihkannya. Makanya dari awal tadi sudah saya katakan, tujuannya supaya kalian tahu peralatan apa saja yang akan digunakan. Terus bagaimana cara melaksanakannya. Nah itu, makanya kita harus tahu, kita harus benar-benar tahu bagaimana prosedur dalam melakukan perawatan perangkat keras ini tadi. Nah, karena apa? Karena masing-masing komponen berbeda perlakuannya. Ada yang pakai kuas saja, ada yang cukup pakai bisu saja, ada yang pakai CD cleaner seperti yang dikatakan teman kamu tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi semua alat itu membutuhkan perawatan sesuai kebutuhannya masing-masing. Dan yang paling penting, pastikan ketika kalian mau melakukan perawatan pada perangkat keras komputer, lepas power listrik dari PLN demi keamanan kalian. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Setelah ini nanti di grup kelas di WA ya, nanti akan saya share Google Classroom di KD 3.8. Saya ulangi lagi, di sana kalian bisa mendownload materi, terus video pembelajaran dengan media pembelajaran ini, presentasi ini yang saya gunakan. Nah, jangan lupa lakukan juga absensi. Kalian bisa absen di sana, kerjakan evaluasi yang ada di Classroom. Untuk yang terakhir, ada tugas mandiri. Jadi nanti kalian bisa bekerja kelompok, hanya saja nanti ketika pengiriman file dikirim secara individu. Begitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, sudah. Kalau sudah, saya minta salah satu memimpin doa. Oke, ya silakan dipimpin doa Dimas. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai, doa selesai. Sekali lagi terima kasih Dimas atas doanya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, ketemu lagi minggu depan insya Allah ya. Semoga tetap diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat walaupun kalian harus belajar di rumah. Ya, tetap jaga protokol kesehatan, jaga imun tubuh kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.